Halo my friend, halo semuanya, halo. Sebelumnya saya minta maaf karena saya udah jarang buat video. Kemarin banyak banget yang nanya dan bakal saya jawab pertanyaan beberapa yang saya ingat ya. Yang pertama, saya pergi pakai kamera apa? Kemarin saya pakai kamera GoPro Max. Jadi GoPro itu ngeluarin apa? Ngeluarin kamera, namanya kamera GoPro Max. Itu saya pakai kamera GoPro Max, tapi jarang saya pakai 360-nya. Padahal 360-nya bagus banget. Mungkin beberapa footage saya pakai buat 360. Itu kalau buat kamera. Vespa yang gue pakai ini adalah PX P150X asik. Ini tahun 72, tapi alhamdulillah udah masih sehat. Jadi semuanya bener-bener standar, nggak ada yang macem-macem. Nggak ada yang dibor up kayak bla 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 lain, kagak ada. Emang agak boros aja karena beberapa bagian sudah ada yang kena kata orang bengkel, jadi harus diganti biar lebih awet bensinnya. Pertanyaan yang paling sering juga yaitu ongkos ke Bali, Bekasi Bali itu berapa sih bang? Yang masalah ongkos Bekasi Bali sebenarnya gue buletin aja ya, semuanya gue buletin. Jadi teman-teman mudah-mudahan sih nggak susah di jalan. Jadi buat ongkos Bekasi ke Bali itu gue buletin itu kisaran 1 juta. Tapi biasanya di bawah 1 juta. Sampai ada orang bilang kayak, bang kok lu mahal banget sampai 1 juta. Gue ngitung segitu karena pertama isapan mesin motor Vespa ini udah kena. Jadi gak tahu kenapa rasanya boros banget. Terus yang kedua, gue nggak tahu abisnya berapa kilometer sampai gue ngapalin kayak kisaran 100 kilometer itu gue harus ngisi bensin lagi kayak gitu. Pokoknya di bensin 1 juta lah. Terus di oli samping gue bawa dari Bekasi ke Bali itu gue bawa 3, tapi di Malang itu udah sisa 1. Jadi full total berangkat doang itu olinya 4 botol oli samping. Nah terus kalau buat nginep, biasanya kalau buat nginep gue tuh dari berangkat dari Bekasi biasanya udah gue pisahin kayak setiap kota itu yang mau lu sisihin, yang mau lu samperin itu lo harus sisihin kisaran 200.000. Buat apa? Buat nyewa hotel, buat istirahat di setiap kota. Jadi kalau misalnya ada 5 kota yang mau lu tinggalin, berarti lu harus nyiapin 1 juta juga. Berarti sama bensin sama tempat tinggal lu berarti 2 juta tuh. Nah terus ada hitung-hitungan lagi kayak misalnya sehari makan berapa. Gue pahitin sehari itu makan 3 kali. Berarti selama 2 minggu itu 3 dikali, iya pokoknya dihitung aja. Makannya sehari 3 kali. Terus kalau berangkatnya 2 minggu berarti 3 dikali 14 dah tuh. Nah makan segitu. Jadi totalnya pahitin aja semuanya yang lu harus bawa buat bensin, makan sama penginapan itu 3 juta. Nah kalau buat jalan-jalan dan lain-lain lu sisihin 500.000. Karena kalau boleh jujur boy, kalau lu ke Jogja atau ke, bukan Jogja sih, maksudnya ke daerah sana Jawa Tengah, Jawa Timur, itu destinasi wisatanya murah-murah banget semuanya. Terus makan juga murah-murah lumayan lah ya. Terus juga kalau misalnya lu pergi ke Bali juga destinasinya murah-murah juga. Sebenarnya sama aja kayak di Bekasi sama kayak di Jakarta. Jadi lu sisihin aja buat masuk aja itu 500.000. Jadi lu harus nyiapin 3.500.000. Sebenarnya menurut gua itu aja udah cukup menurut gua ya. Kecuali lu boros. Kayak misalnya gini, lu harus beli rokok ya kan. Itu sebenarnya yang paling boros sih rokok. Gua kemarin nyisihin sebenarnya 500.000 itu sebenarnya buat rokok. Tapi kurang. Ya pokoknya segitulah. Berarti total kalau berangkat Bekasi Bali dan lu udah santai-santai dan lu bisa nikmatin itu kisaran 4 juta lah. Lu udah bisa pergi ke sana. Apalagi kalau misalnya lu punya temen di daerah mana lu nggak harus nyewa hotel kan, lu nggak harus nyewa penginapan. Jadi menurut gue sih lebih murah lagi gitu, dan lu bisa lebih nikmatin lagi dengan uang lu yang segitu. Terus buat beli oleh-oleh, kalau mau beli oleh-oleh itu banyak di sana. Terus murah-murah juga. Di Bali juga ada tempat yang beli oleh-oleh murah, di Jogja juga ada, di Malang juga ada. Jadi setiap daerah juga punya belanja oleh-oleh yang murah-murah gitu. Jadi lu bisa beli di sana.
Biasanya kalau gue pakai oli ini, nggak tahu ini oli Moto Eni. Mungkin teman-teman sering nemuin di apa namanya, bengkel-bengkel terdekat. Atau kemarin pas gue berangkat juga gue pakai Mesran. Jadi buat anak-anak Vespa pasti tahu Mesran. Jadi kalau Mesran itu sebenarnya kayak kental gitu, terus juga awet, terus juga ya awet sih sebenarnya. Mesran itu udah murah, awet, ya kayak gitulah, nggak pakai macem-macem. Ini adalah kunci yang kemarin saya bawa, pas banget kayak gini, jadi nggak ada yang diganti-ganti sama sekali. Jadi ini adalah kunci yang kemarin saya bawa, jadi ada tang, udah karatan gini sih. Ya intinya ada tang, terus ada obeng. Ini obeng yang 2, jadi teman-teman bisa ada plus sama minus. Terus sama obeng kecil, nggak tahu fungsinya apa tapi kemarin dibawa. Nah, sama kunci umat mungkin ini ya. Karena yang Y gini kuncinya banyak banget. Jadi kunci ini sebenarnya penting banget nih, kunci Y gini. Jadi kunci Y. Terus sama kunci segala Vespa, yaitu kunci busi. Nah, udah. Sama satu lagi sih, kalau yang biasa saya bawa buat Vespa saya, karena saya tahu penyakitnya, yaitu adalah ini. Ini penting banget nih. Nah udah segini doang biasanya soalnya yang saya bawa buat kemarin. Kok saya lagi, gue asik, gue bawa buat touring udah cuma tang, obeng, kunci Y sama kunci busi. Sekedar segini aja udah yang dibawa. Udah nggak ada apa-apa lagi, paling tali-tali buat ngiket tas. Kalau bawa tas ya biar tasnya nggak jatuh. Udah kayak gitu doang lah. Ini bukanya gimana nih? Nah, aduh, tiba-tiba njrot keluar. Nah, mesinnya kayak gini. Mesinnya adalah bener-bener standar. Jadi aduh, oli samping mulu, oi. Jadi ini bahkan kemarin sepulang touring pun nggak langsung diservis karena gua ada beberapa kegiatan, jadi nggak langsung diservis. Jadi tetap kuat terus. Alhamdulillah nih kipas-kipasnya masih pada kuat. Terus juga ininya semuanya masih pada bagus lah, lumayan lah. Masih pada kuat. Emang kemarin ininya doang. Jadi pas gue balik dari touring, kalau lu nonton itu belakangnya pengok. Jadi gue mau nggak mau harus ganti ini. Ini jadi baru nih. Jadi ini baru karena kemarin belakangnya pengok. Gitu. Tapi kalau buat overall Vespa ini Vespa yang lumayan kuat lah PX. Tapi kalau buat tanjakan kurang. Tanjakan agak ngeden. Nah, aduh pecah lagi. Oh, retak lagi nih. Nah, di balik ini, teman-teman saran saya harus punya ban serep. Aduh. Kemarin ada yang bilang, "Bang, ban serep penting gak sih?" Ya penting lah. Kemarin ban serep ini nolongin banget. Aduh, ini bocor belum diganti. Ban serep ini nolongin banget soalnya pas gue kemarin balik dari, kalau nggak salah dari Jember. Balik dari Bali kan langsung ke Malang. Nah pas lewatin Jember itu bannya bocor, ban belakang ini. Terus mau gak mau harus diganti sama yang ini. Nah ban serep tuh berguna banget buat kalian kalau mau pergi jauh. Saran saya aja ya, kalau mau ikutin saran saya sih menurut saya udah oke banget, asik. Sobat tahu oke. Ya pokoknya intinya bawa ban serep deh, karena ban serep itu bisa nolong kalian. Ya udah seperti itu aja. Motor standar, terus gue belum pernah pergi jauh. Oh ya, kemarin ada yang bilang kayak, "Bang, lu pergi ke Bali sendiri takut nggak?" Kalau boleh jujur gue takut. Karena ini pertama kali gue pergi sendiri yang jauh banget, lumayan menurut gue itu. Kalau gue hitung total hampir 2000 km lebih. Itu gue hitung bolak-balik ya. Dan kalau boleh jujur ya gue takut. Tapi di sisi lain kalau nggak sekarang ya kapan lagi gitu. Apa kalian mau sampai cuma jadi angan-angan doang gitu, nggak terlaksana gitu? Sayang aja gitu selagi masih muda gitu, keluar pergi yang jauh kemanapun kalau ada kesempatan gitu, ngambil cuti kerja gitu atau apa gitu, pergi aja pakai Vespa. Pakai Vespa sebenarnya enak. Kalau boleh jujur gue nggak tahu mesin-mesinan, gue nggak tahu servisan, bongkar karbu aja kalau boleh jujur gue nggak tahu. Ya pada akhirnya pun tahu, tapi sedikit-sedikit, dan itu pun tahu di jalan karena jalan tuh pada rusak, mesinnya rusak. Ya akhirnya mau nggak mau gue benerin sendiri, mau nggak mau gue harus
benerin, pokoknya intinya benerin sendiri dan lu tahu pasti bakal kayak oh benerin rusaknya di sini, oh rusaknya di sini, dan lu bakal tahu penyakit Vespa lu di mana gitu. Mungkin misalnya kalau teman-teman jangan pernah maksain jangan pernah maksain perjalanan. Kalau teman-teman capek semua istirahat ya mamen. Jadi pokoknya intinya istirahat teman-teman. Kalau misalnya capek, kalau gue biasanya kalau gue pahitin misalnya kayak 200 kilo gue langsung istirahat, 200 kilo gue istirahat. Jadi gue punya track tuh, jadi sebelum lu berangkat lu harus bikin map dulu. Kayak dari Jakarta atau Bekasi lu harus ke Jogja, semisal ke Jogja istirahat, di Jogja baru lu lanjut ke mana, Malang mungkin, atau dari Malang lu lanjut lagi kemana. Jadi teman-teman punya track khusus buat pergi ke sana. Jadi jangan asal berangkat aja, jangan. Pokoknya saran gue harus bikin track lah kayak gitu. Nah terus tadi kalau buat ongkos, saran gue lu bawa lah 5 juta aja lah, itu lu bisa senang-senang semua. Ini sih hitungan gue pribadi ya, udah bisa puas lah intinya lah, udah nggak ada yang kayak kurang-kurangan atau apa-apa gitu ya. Menurut gue itu aja lah, soalnya kemarin banyak banget yang nanya bang ongkosnya berapa kayak gitu. Tapi inget, di luar duit berapapun yang lu punya, kalau lu nggak punya niat lu nggak bakal pergi kemana-mana. Jadi lu harus punya niat itu yang penting, sama kemauan lah intinya, kemauan, keberanian, dan hal-hal seperti itu. Lu bisa pergi kemanapun yang lu mau. Serius, Indonesia indah dan Indonesia harus dijelajahi. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa explore yang lebih jauh dan lebih menantang gitu. Saya sih berharapnya itu. Terima kasih juga, jangan lupa teman-teman subscribe dan komentar. Kalau ada komentar pertanyaan-pertanyaan, lo boleh tulis di bawah karena gue udah mulai aktif lagi di YouTube ini. Kalau mau nulis pertanyaan-pertanyaan lo bisa tulis di bawah. Jangan lupa subscribe sama like ya, asik. Like, subscribe, and comment. Saya jadi YouTuber hari ini. Sebenarnya banyak banget yang mau gue ceritain. Ya pokoknya kalau ada pertanyaan-pertanyaan lo bisa tulis di bawah. Gue bakal jawab lah pertanyaan-pertanyaan itu. Udahlah seperti itu aja lah. Sama satu lagi teman-teman, sehat semua. Sehat dan sukses selalu. Ingat, karena COVID sudah bermacam-macam varian nih, jadi harus berhati-hatilah kita lah. Oh ya, kemarin gue nyebrang pas lagi PSBB. Aduh, gak nyambung lagi nih. Gue nyebrang pas lagi PSBB, itu gue harus swab. Jadi kalau teman-teman mau touring tahun-tahun ini, ya saran gue sih harus nyiapin swab, PCR lah, kayak gitulah. Hal-hal kayak gitu yang berbau-bau COVID. Jadi harus healthy, sehat, dan nyiapin uang buat bayar-bayar itu. Karena itu juga pakai duit juga, boy. Oh ya, udahlah itu aja lah. Kurang lebihnya mohon maaf semua. Wabil, gak usah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.